Secara umum, para sejarawan lokal banyak yang mempercayai bahwa adanya pembaharuan yang terjadi di seluruh struktur pemerintahan Goa di abad ke-16 adalah kunci dari berhasilnya kerajaan Goa mengalahkan saingan-saingannya di semenanjung Sulawesi Selatan. Satu tokoh yang dinilai berjasa atas semua kesuksesan Goa ini adalah Raja Tumapari Sikalona. Namun, selain beliau, ada juga sosok lain yang namanya amat berpengaruh. Hanya saja, catatan tentang pencapaian beliau ini masih amat terbatas. Beliau adalah Tuni Palaga. Tuni Palaga bisa dibilang adalah seorang tokoh berpengaruh di kerajaan Goa. Tuni Palaga adalah seorang karaeng Goa yang juga merangkap sebagai seorang ahli siasat dalam peperangan. Tidak hanya dalam formasi, beliau dikenal cukup piawai dalam urusan persenjataan. Salah satunya terdapat pada cara beliau yang mengubah senjata perisai pasukan Goa yang tadinya besar dan berat menjadi lebih ringan dan kecil. Selain itu, tombak prajurit yang lumayan panjang dibuatnya jadi lebih pendek. Hal-hal semacam ini mungkin terkesan simpel, namun hal-hal semacam inilah yang membuat manuver pasukan Goa jadi lebih cepat dan efisien, sehingga berujung pada kemenangan Goa dalam peperangan. Daerah-daerah seperti Supa, Sawito, dan pelabuhan Bacu Kiki berhasil menjadi milik Goa. Sebelumnya, wilayah-wilayah tersebut berada dalam kekuasaan Kerajaan Siang, yang mana belakangan ini Kerajaan Siang kemudian menjadi salah satu wilayah taklukan Goa. Satu wilayah strategis yang ditaklukkan oleh Goa adalah pelabuhan Bacu Kiki. Bagaimana tidak, namanya pelabuhan pasti akan jadi tempat datangnya para pedagang, yang tentu akan berimbas pada majunya perekonomian di Goa. Tidak hanya itu, pelabuhan Bacu Kiki awalnya banyak ditinggali oleh para pedagang asal Melayu. Keberadaan mereka tak luput dari perhatian Goa. Mereka pun kemudian dibawa ke Makassar untuk kemudian diberikan tempat untuk tinggal di sana. Alasannya adalah karena orang-orang Melayu ini punya pengalaman sebagai seorang pedagang internasional. Tentu, mereka adalah aset yang penting bagi kerajaan Goa. Orang-orang Melayu ini sejatinya tidaklah melakukan perlawanan yang berarti. Mereka dasarnya hanya pedagang yang kabur dari negerinya, di Malaka. Malaka sebelumnya adalah kerajaan besar yang kejayaannya melampaui Goa. Namun, semenjak kedatangan bangsa Portugis, kejayaan Malaka pun seolah kian mengerucut. Berkat itu, banyak pedagang yang melarikan diri, mencari tempat yang aman untuk berdagang. Salah satunya di semenanjung wilayah Sulawesi Selatan. Alhasil, dengan beberapa persyaratan, yang dimana salah satunya adalah jaminan keamanan, akhirnya para pedagang Melayu ini pun setuju untuk kemudian tinggal dan menetap di Makassar. Dengan persetujuan ini, maka dimulailah sebuah kerjasama hebat antara komunitas pedagang Melayu dengan kerajaan Goa. Kerjasama ini menjadi awal dari kemajuan kerajaan Goa dalam bidang perdagangan, bukan hanya di wilayah lokal, melainkan mencakup wilayah internasional. Dengan Makassar yang menjadi pusatnya, Goa merekrut banyak sekali tenaga kerja, yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Berkat keahlian para pedagang Melayu, Tuni Palaga sukses menjadikan Goa sangat maju sebagai kerajaan perdagangan. Di satu sisi, kerajaan Goa juga tidak pernah mengabaikan pesaing-pesaingnya, baik dari wilayah luar maupun wilayah di dekatnya. Satu nama yang kian berkembang, walaupun tidak sepesat Goa, namun perkembangannya berhasil membuat kerajaan Goa mengalihkan perhatian kepada kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut bernama Bone. Kerajaan yang belakangan ini mulai menunjukkan tajinya. Maka persaingan Bone dan Goa pun langsung dimulai kala itu. Baik dalam urusan perdagangan hingga merambat ke urusan wilayah, tak ayal menjadikan dua kekuatan besar ini selalu terlibat dalam peperangan. Pada satu masa, kerajaan Goa berhasil mendapatkan sebagian wilayah kerajaan Bone. Keberhasilan itu tak lepas dari beberapa pengkhianatan yang dilakukan oleh para pembesar Bone, yang nampaknya terhasut dengan rayuan Tuni Palaga. Kesuksesan ini tak membuat Goa berpuas diri. Dengan bantuan Luwu, Sopeng, dan juga Sidendreng, Goa kembali menyerang Bone. Namun sayang, Bone bukanlah lawan sepele. Tuni Palaga pun harus dipukul mundur kala itu, yang pada akhirnya karaeng Goa ini juga mengalami luka yang cukup parah. Sakit yang dialaminya ini kemudian merenggut nyawanya. Nyatanya, kekalahan Goa ini tidak menjatuhkan semangat para pembesar Goa.
Ditunjuklah seorang karaeng berikutnya. Beliau bernama Tuni Batta. Tuni Batta tidak mengambil waktu lama. Dia langsung mengerahkan para pasukannya untuk kembali maju dan menyerang Bone. Namun sayang, lagi dan lagi kerajaan Bone menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keperkasaannya, dan berhasil mengeksekusi karaeng Tuni Batta. Kemenangan Bone ini tidak lepas dari sosok pemimpinnya yang bernama La Tenri-Rawe. Berkat kemenangan ini pula, kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang bernama Caleppa. Sebuah perjanjian yang menjadikan Bone mengambil alih beberapa wilayah di kerajaan Goa. Perjanjian ini dikenal dalam kronik Goa dengan sebutan Perjanjian di Utara Bone, yang mana perjanjian ini kemudian diterima dan ditandatangani oleh Karaeng Tallo, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Goa, serta Karaeng Goa yang baru-baru saja terpilih, yang bernama Tuni Jallo. Usut punya usut, ternyata Tuni Jallo ini bukanlah sosok yang asing bagi kerajaan Bone. Terdapat sebuah masa lalu yang panjang antara Tuni Jallo dengan kerajaan Bone. Tuni Jallo adalah mertua dari karaeng Bone sebelumnya, Tuni Palaga. Pernah suatu ketika, Tuni Jallo melakukan suatu kesalahan yang membuat marah Tuni Palaga. Untuk menghindari kemarahan karaeng Goa tersebut, Tuni Jallo pun memutuskan untuk melarikan diri ke kerajaan Bone. Di sana, dia bertemu dengan Arumpone La Tenri-Rawe. Dan Tuni Jallo ini bahkan menjadi kesayangan dari La Tenri-Rawe. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan kalau Tuni Jallo ini dulunya sempat berperang di sisi kerajaan Bone. Dengan masa lalu panjangnya ini bersama Bone, Tuni Jallo bisa dibilang punya hutang budi kepada Bone, utamanya kepada Arumpone La Tenri-Rawe. Namun, tatkala tugas memanggilnya untuk menjadi karaeng Goa, maka dia mau tidak mau harus menyanggupi tugas tersebut. Dia pun memimpin pasukannya untuk menyerang Bone, kerajaan yang dulunya sempat dia anggap sebagai rumah. Meskipun pada akhirnya Tuni Jallo tetap harus mengakui keunggulan Bone. Tuni Jallo sendiri sejatinya adalah pemimpin yang bijak. Sebelum menyerang Bone, dia telah turut serta membangun perekonomian Goa ke arah yang lebih maju. Dia melanjutkan kerjasama dengan pihak pedagang Muslim Melayu, serta membuka hubungan diplomatik dengan bangsa Johor, Banjar, dan bahkan Maluku. Bahkan, Sultan Babullah dari Ternate kala itu menawari Goa untuk beraliansi, dengan syarat karaeng Goa harus mau masuk Islam. Sayangnya, Tuni Jallo masih ragu dengan tawaran itu. Jika saja Tuni Jallo mau menerima tawaran tersebut, maka jelas Bone akan kalah. Usai peperangan dan kekalahannya melawan Bone, Goa tetap berupaya membangun perekonomiannya. Sementara itu, Bone yang bisa dibilang telah bangkit ini berhasil membujuk Wajo dan Sopeng untuk beraliansi dengan Bone. Aliansi ini kemudian diberi nama Telum Pocoe, sebuah aliansi dari 3 kerajaan Bugis yang dipimpin oleh Bone sebagai kakak tertua, Wajo sebagai saudara tengah, dan Sopeng sebagai saudara termuda. Bagi Wajo dan Sopeng sendiri, beraliansi dengan Bone adalah sebuah harga mati. Tidak ada pilihan lain. Baik Bone, Wajo maupun Sopeng, ketiganya punya masalah dengan Goa. Mereka bertiga adalah kerajaan yang sempat jadi korban dari kedikdayaan Goa. Olehnya itu, aliansi ini pun diharapkan mampu menaklukkan Goa suatu saat nanti. Goa yang mengetahui aliansi itu pun tidak tinggal diam. Goa sendiri mengakui kekuatannya. 3 kerajaan bersatu sekalipun tidak membuat Goa merasa takut. Serangan pertama dilancarkan Goa. Daerah yang jadi targetnya adalah Wajo. Namun sayang, Wajo berhasil memukul mundur pasukan Goa. Tentunya berkat bantuan dari Sopeng dan Bone. Serangan ini terjadi pada tahun 1583. Setelah itu, tahun-tahun berikutnya dihiasi dengan perang antara Goa dan Telum Pocoe. Di tahun 1585, Goa hendak menyerang Bone, namun entah mengapa pasukan Goa justru mundur sebelum menyerang Bone. Tahun 1588, Goa kembali menyerang Bone, namun lagi-lagi Goa berhasil dipukul mundur. Tahun 1590, Tuni Jallo kembali mengirim pasukannya untuk menyerang Bone. Namun, pengkhianatan terjadi di antara pasukan Goa,
yang mengakibatkan pasukan Goa tersebut kalah dengan sendirinya. Sampai di sini kita bisa paham bahwa aliansi Telum Pocoe bukanlah aliansi yang lemah. Persatuan tiga kerajaan Bugis ini nampaknya berhasil meredam ambisi Goa dalam menaklukkan Bone dan kawan-kawannya. Pada akhirnya, peperangan ini tidak menghasilkan pemenang. Kedua belah pihak nampak masih perkasa dengan dominasi di wilayahnya masing-masing. Hingga Arumpone, Latendrirawe, dan Karenggoa Tunijalo harus tutup usia. Masa pemerintahan selanjutnya, Bone dipimpin oleh Arumpone Laica, sedangkan Goa dipimpin oleh Karaeng Tunipalusu. Kedua pemimpin ini bisa dibilang punya sifat yang jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Arumpone Laica menghabiskan 11 tahun masa kekuasaannya dengan memimpin Bone secara semena-mena. Dia terkenal sebagai pemimpin yang arogan dan suka menindas. Tak ayal Bone kala itu justru disibukkan dengan urusan internalnya sendiri akibat kepemimpinan Laica ini. Pada akhirnya, para pembesar istana Bone mengatur siasat untuk kemudian mengeksekusi raja mereka. Tindakan seperti ini nyatanya adalah perbuatan yang dilarang karena menentang adat. Namun, semua dilakukan demi kerajaan Bone yang lebih baik. Maka habislah sudah Arumpone Laica. Dia ditemukan tak bernyawa di tangga rumahnya. Kematiannya ini pun dikenal juga dengan julukan Matinroweri Adenena, atau yang meninggal di tangganya. Sementara itu, Karenggoa yang baru yakni Tunipalusu nampaknya tidak beda jauh dengan Arumpone Laica. Dia juga dikenal sebagai raja yang suka semaunya sendiri, berbuat sewenang-wenang dan selalu melahirkan kebijakan yang sepihak. Alhasil, banyak pekerja yang kemudian melarikan diri dari Goa. Setelah hanya 3 tahun berkuasa, akhirnya Karaeng Tunipalusu ini pun dipaksa untuk turun dari tahtanya. Maka, dengan surutnya dominasi Goa dan Bone ini, kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan seperti mendapatkan angin segar. Mereka seolah terbebas dari ancaman Bone dan Goa. Namun, masa-masa itu tidaklah berlangsung selamanya, karena baik Goa dan Bone kini telah siap untuk kembali mendominasi di Sulawesi Selatan. Setelah Raja Bone sebelumnya dieksekusi oleh para pembesar istana kerajaan, Bone kini bergerak cepat. Di awal abad ke-17, Bone mengangkat seorang ratu bernama Wetendritupu. Ratu Bone yang baru ini bisa dibilang memiliki sifat yang berbeda dengan Raja Bone sebelumnya. Wetendritupu adalah seorang wanita yang bijak dan baik hati. Wetendritupu sendiri menyadari bahwa statusnya sebagai seorang wanita akan menyulitkannya untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat Bone. Oleh karena itulah, beliau kemudian berkonsultasi dengan para penasehatnya dan memutuskan untuk mengubah gelar yang diberikan kepada 7 penasehatnya dari yang awalnya bernama Matua Pitu menjadi Arup Pitu, yang artinya adalah 7 penguasa. Hal ini bertujuan agar ke-7 penasehatnya itu bisa lebih leluasa dalam membantu sang ratu memerintah di kerajaan Bone. Adapun fokus utama Bone kala itu ada pada lahan pertanian. Ratu Wetendritupu juga menegaskan bahwa Bone harus jadi kerajaan yang terhormat dan jangan sampai ada kerajaan lain yang berani merendahkan kerajaan Bone. Sementara itu, kita kembali ke kerajaan Goa. Setelah Raja Goa diturunkan secara paksa, Goa segera mengangkat seorang raja baru. Beliau bernama I Mangarangi Daeng Manrabia. Beliau kala itu masih berusia 7 tahun dan telah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin kerajaan sebesar Goa. Beliau juga merupakan Karaeng Goa pertama yang memeluk agama Islam. Berkat itu, beliau kemudian mendapatkan gelar Sultan Alauddin Tumenanga Rigaukanna. Sementara itu, untuk Perdana Menteri diserahkan kepada I Malingkaang dari kerajaan Talo. Beliau juga lebih dikenal dengan nama Karaeng Matoaya. Kala itu, beliau juga masih berusia 14 tahun. Beliau inilah yang kemudian dipercaya untuk mengatur Karaeng Goa yang masih berusia 7 tahun. Karaeng Matoaya memang bukan sembarang orang. Meski berusia 14 tahun, namun beliau telah dipercaya untuk memimpin pasukannya. Dan di usianya yang ke-16 tahun, beliau telah bertanggung jawab untuk mengurusi segala urusan di kerajaan.
Beliau jugalah orang pertama di kerajaan Goa Talo yang memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah beliau, masuk pula lah Karaeng Goa I Mangarangi, yang kemudian diikuti oleh seluruh rakyat Goa dan Talo. Keputusan Goa untuk memeluk Islam seolah menjadi berkat tersendiri buat Goa. Goa mendapatkan bantuan yang tak terhitung jumlahnya. Goa mendapatkan koneksi dengan kesultanan lain yang ada di Nusantara bahkan dunia. Berkat itu, Goa yang awalnya sudah kuat kini menjadi lebih kuat. Islam yang dianut Goa kala itu adalah Islam yang menekankan pada ajaran Sufisme. Maka untuk masa-masa selanjutnya, Goa berperang sambil terus menyebarluaskan ajaran Islam di semenanjung Sulawesi Selatan. Awalnya Goa mencoba mengajak Bone dan Sopeng untuk memeluk agama Islam. Namun ajakan tersebut justru ditolak. Sopeng adalah yang pertama kali menolak. Sopeng bahkan sempat mengejek Goa dan mempertanyakan identitas Goa sebagai bangsa yang hanya bisa ikut-ikutan dengan ajaran bangsa lain. Tak ayal, hal ini lantas menimbulkan peperangan di antara keduanya. Untuk pertama kalinya, Goa menyebut peperangan tersebut dengan nama Perang Islam. Namun sayang, dalam perang tersebut, Goa berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sopeng, yang tentu saja dibantu oleh saudaranya Wajo dan Bone. Telum Pocoe kembali menunjukkan dominasinya pada perang ini. Dan perang ini terjadi di tahun 1608. Tak terima dengan hal itu, Goa pun berinisiatif untuk mengalihkan serangannya ke Wajo. Namun sayang, lagi-lagi Goa berhasil dikalahkan oleh aliansi Telum Pocoe. Menanggapi kekalahan ini, maka jelas Goa butuh bantuan. Goa membutuhkan tambahan tenaga. Maka Goa pun memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan lain di Sulawesi Selatan, yang juga merupakan kerajaan pertama yang memeluk Islam. Dan dialah kerajaan Luwu. Karena sama-sama menjadi kerajaan Islam, maka Luwu pun menerima ajakan kerjasama Goa. Luwu kemudian menyerbu Wajo. Namun sayang, Luwu bernasib sama dengan Goa, yang dikalahkan oleh Telum Pocoe. Perjuangan Goa dan Luwu nampak sangat berat. Namun, kedua kerajaan itu tidak pernah menyerah untuk menyebarkan pengaruh Islam di Sulawesi Selatan. Alhasil, kerajaan pertama yang berhasil mereka taklukkan adalah kerajaan Sidenreng, yang kemudian juga ikut memeluk Islam. Tak lama setelah itu, kerajaan-kerajaan Bugis yang lainnya pun berhasil ditaklukkan dan resmi memeluk agama Islam. Ada Sopeng di tahun 1609, kemudian Wajo di tahun 1610, dan pada akhirnya Bone pun juga ikut memeluk Islam di tahun 1611. Namun sekalipun Arumpone kala itu, yakni La Tenrirua, telah memeluk Islam, para rakyat Bone tetap tidak mau mengikutinya. Akhirnya, rakyat Bone pun dengan tegas menolak Arumpone La Tenrirua. Rakyat Bone kemudian mengangkat Arumpone yang baru bernama Arung Timurung La Tenripale. Bersama dengan Arumpone yang baru ini, Bone kembali melancarkan serangannya ke Goa dan berhasil membuat Goa takluk. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, maka Bone kembali bebas tanpa campur tangan Goa, dan Bone kembali menunjukkan dominasinya. Dengan bergabungnya Goa sebagai salah satu kerajaan Islam, maka bisa dibilang koneksi Goa jadi kian bertambah. Goa dikenal memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan di Turki, India, dan yang terdekat ada di Aceh. Berkat itu, Goa jadi semakin kuat secara militer dan juga ekonomi. Sementara itu, kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang telah memeluk Islam juga mulai merubah sistem pemerintahannya agar menyesuaikan dengan ajaran Islam. Salah satunya pada kerajaan Bone, di mana kerajaan Bone memperkenalkan sebuah kelompok bernama Sarat. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang pandai dalam urusan agama. Mereka bertugas sebagai penasihat raja dalam urusan keagamaan. Dalam hal ini, posisi Sarat bisa dibilang setara dengan posisi seorang Arupitu. Selain itu, hadirnya nuansa Islam juga ikut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat yang kala itu masih percaya dengan dewa-dewa. Bahkan, masyarakat sangat percaya bahwa raja mereka adalah seorang utusan dari langit. Sebuah kepercayaan yang memang agak susah dijelaskan dengan logika. Namun masuknya Islam menjadikan bentuk kepercayaan itu semakin dilupakan. Meski begitu,
bukan berarti bahwa mereka tidak lagi percaya dengan pemimpin mereka. Pada akhirnya, masyarakat tetap menganggap bahwa pemimpin mereka adalah orang yang spesial. Meskipun bukan sebagai dewa yang turun dari langit, tapi lebih kepada seorang pemimpin bijak yang merepresentasikan ajaran Islam itu sendiri. Pemimpin dianggap sebagai posisi yang didapatkan dari hasil ilmu dan akhlak seseorang, dan bukan karena orang itu adalah keturunan raja sebelumnya. Kendati demikian, anak raja memang telah dididik sedemikian rupa, sehingga bukan darah bangsawan yang menjadikan mereka raja, melainkan merekalah para bangsawan yang memantaskan dirinya untuk menjadi seorang raja. Karaeng Mato Aya bisa dibilang adalah pemimpin pertama yang memeluk Islam dengan cara bersumpah di bawah Al-Quran dan pedang keramat dari kerajaan Goa yang bernama Sudang. Nampak jelas bahwa beliau hendak menjadikan Islam sebagai agama yang kemudian akan dikolaborasikan dengan ajaran budaya yang telah ada. Tidak hanya itu, Karaeng Mato Aya juga aktif dalam menyebarluaskan ajaran Islam ke berbagai kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Uniknya, mereka tidak lagi menerapkan konsep lama, di mana biasanya mereka meminta pajak atau mengambil harta rampasan perang. Karaeng Mato Aya tidak lagi menerapkan sistem tersebut. Islam telah mengajarkan sesuatu yang lebih mulia. Meski begitu, bukan berarti kerajaan Goa menjadi kerajaan yang lemah. Dominasi Goa nyaris menaklukkan seluruh Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, sebagian wilayah Kalimantan, Lombok, hingga Kepulauan Arukei berhasil didominasi oleh kerajaan Goa. Kalaupun ada kerajaan yang tidak diganggu oleh Goa, tentu saja itu adalah kerajaan Luwu, yang memang memihak kepada Goa dan sudah memeluk Islam lebih dulu. Tanda-tanda kekuasaan Goa makin kian terasa dengan dibangunnya dinding-dinding di sekitaran ujung Pandang, Panakukang, hingga ujung Tanah. Gerbang berukir juga ikut dipasang di Somba Opu, kota berpagar yang di dalamnya terdapat tempat tinggal Karaeng Goa. Selain itu, kerajaan Goa juga menjadi tempat untuk para pedagang. Tidak hanya pedagang lokal, tapi juga internasional. Kehadiran bangsa Portugis di Makassar juga turut andil dalam mempengaruhi negara-negara Eropa lain, seperti Inggris, Prancis, dan Denmark, untuk ikut berdagang dan membuat semacam pos dagang di Makassar. Begitu makmurnya kerajaan Goa Talo kala itu, sampai-sampai banyak tulisan yang melayangkan pujiannya terhadap Karaeng Mato Aya. Karaeng Mato Aya dipuji sebagai sosok yang disenangi para pedagang, sosok yang juga disenangi para rakyat maupun bangsawan. Beliau memiliki keahlian dalam mengukir serta memainkan tari-tarian khas Maluku. Beliau juga memiliki kecerdasan, kejujuran, dan perangai yang bijak. Tidak hanya itu, satu hal yang paling menonjol dari beliau adalah keimanannya, yang terlihat jelas kala itu. Beliau adalah sosok yang religius. Dikisahkan juga bahwa beliau pernah sekali bermimpi sedang meminum air dari surga. Bisa dibilang, beliau adalah paket komplit seorang pemimpin. Kepemimpinan Karaeng Mato Aya yang mendampingi Sultan Alauddin kala itu bisa dibilang berlangsung cukup lama. Karaeng Mato Aya kerap kali menjadi orang yang dimintai pendapat dari kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya adalah ketika terjadi pertikaian di Wajo, di mana Arung Mato Wajo dan saudara laki-lakinya sedang memperebutkan kekuasaan untuk memimpin Wajo. Meskipun Karaeng Mato Aya tidak serta-merta mencampuri urusan rumah tangga Wajo, namun pendapat beliau nyatanya seolah menjadi fatwa yang disepakati oleh Wajo kala itu. Tak ayal, hal-hal semacam inilah yang menjadikan banyak kerajaan-kerajaan lain setia, meskipun harus menjadi bawahan Goa. Pernah suatu ketika, Sultan Alauddin hendak pergi berperang ke Butung. Maka, tanpa dimintai bantuan, Wajo langsung menawarkan diri untuk menjaga keamanan Goa selagi Sultan Alauddin, Karaeng Mato Aya, dan para pengikutnya pergi berperang. Adalah Topas Saunge yang kala itu menjadi Arung Matoa Wajo. Dia mengatakan bahwa sekalipun tidak ada perjanjian tertulis bahwa Wajo harus membantu pertahanan Goa, namun beliau tetap bersuka hati melakukannya. Maka pada akhirnya Sultan Alauddin pun bersedia dan memberikan wilayah Panakukang sebagai markas sementara Wajo ketika para pembesar Goa pergi berperang. Wajo adalah kerajaan yang sangat setia dengan Goa. Jika kita melangkah ke beberapa abad setelahnya,
kita akan mendapati Wajo sebagai kerajaan yang menolak untuk menyerah dari Belanda dan pasukan Bugis. Wajo tetap melancarkan sumpah setianya kepada Karanggoa saat itu, Sultan Hasanuddin. Sekalipun Sultan Hasanuddin sendiri telah dikalahkan dan benteng Somba Opu telah dikuasai oleh pasukan Bugis beserta pasukan Belanda. Masa kepemimpinan Sultan Alauddin dan Karaeng Mato Aya bisa dibilang adalah salah satu masa-masa terbaik sepanjang sejarah kerajaan Goa Tallo. Salah satu bukti pencapaian keduanya adalah dengan berdamai dengan saudara mereka yang ada di Bugis. Meskipun Goa Tallo adalah kerajaan yang amat sangat kuat, namun Goa Tallo tidak sama dengan yang dulu. Masuknya ajaran Islam menjadikan Goa Tallo sebagai negara yang lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya Goa selalu meminta upeti kepada negara yang dia taklukkan, kini Goa tidak lagi melakukan hal itu. Goa bahkan memberikan kebebasan kepada kerajaan lain untuk tetap menjalankan sistem pemerintahannya tanpa harus merasa takut dengan ancaman kerajaan Goa. Goa adalah penguasa yang tidak tampak seperti penguasa. Kira-kira seperti itulah gambaran kerajaan Goa pada masa itu. Di tahun 1624, Sultan Alauddin bahkan mendukung para anggota Telum Pocoe untuk kembali bersatu dan menjaga persaudaraan di antara mereka. Goa menegaskan bahwa Telum Pocoe hanya perlu memerangi musuh yang mencoba untuk melawan Islam. Selain daripada itu, biarlah Goa yang mengatasi semuanya, termasuk ancaman dari kerajaan luar Sulawesi. Alhasil, baik Goa dan Telum Pocoe pun pada akhirnya menyepakati kerjasama itu. Telum Pocoe akan mengurusi masalah di dalam Sulawesi, sedangkan Goa Tallo akan menyanggupi segala urusan di luar Sulawesi. Sebuah kerjasama yang memang agak sulit untuk dipercayai. Dan nyatanya memang seperti itu. Meskipun Telum Pocoe setuju untuk bekerja sama dengan Goa, namun Telum Pocoe, utamanya Bone dan Sopeng, masihlah menyimpan ambisi yang kuat untuk menaklukkan Goa suatu saat nanti. Hanya saja untuk saat ini, mereka nampak sedang berpura-pura untuk mengikuti aturan main Goa Tallo. Di satu sisi, Goa Tallo merasa lebih tenang apabila saudara Bugisnya ini bisa ditenangkan dengan iming-iming kerjasama. Pada akhirnya, Goa menganggap bahwa hubungan kerjasama dengan negara luar jauh lebih menguntungkan, dan mereka ingin fokus ke hal itu, ketimbang harus mengurusi tetangga Bugisnya yang kadang sukar untuk didiamkan. Pada akhirnya, suatu era keemasan akan segera berakhir dan berganti dengan era baru yang penuh dengan tanda tanya. Apakah bisa mengulang kejayaan era lama atau malah sebaliknya? Di tahun 1636, Karaeng Mato Aya menghembuskan napas terakhirnya. Beliau telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tak ayal, hal ini menjadikan kerajaan Goa Tallo diselimuti duka cita yang mendalam. Dan hanya 3 tahunan berselang, di tahun 1639, Sultan Alauddin juga ikut dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pada masa itu, Goa telah menunjukkan kehebatannya. Goa telah menaklukkan seluruh kerajaan di Sulawesi. Bisa dibilang, Goa sudah menjadi satu negara yang amat sangat kuat dari segi militer dan ekonomi. Tidak hanya itu, disebutkan juga kalau Goa telah menjalin aliansi dengan Aceh dan Mataram, dua kerajaan yang sama kuatnya dengan Goa. Kemudian, masa pun berganti. Goa Tallo nyatanya semakin mendominasi. Kerajaan Goa Tallo mendapatkan sepasang pemimpin baru, yakni Karaeng Goa I Manuntungi Sultan Malikus Said dan Karaeng Tallo Pati Ngaloang. Sultan Malikus Said digambarkan sebagai sosok yang sama luar biasanya dengan para pendahulunya. Masa kepemimpinannya berhasil membuat Goa tumbuh dengan sangat kuat, bahkan dikenal dunia. Disebutkan bahwa Goa kala itu menjadi kerajaan yang tak pernah terkena wabah penyakit, perang yang serius, ataupun bencana alam yang besar. Tak heran apabila sosok Sultan Malikus Said ini mendapatkan pujian yang sangat banyak. Berhasilnya Goa tanpa terkena bencana alam apapun disinyalir adalah sebuah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi beliau sebagai seorang pemimpin yang layak. Disebutkan juga dalam kronik Goa kalau Sultan Malikus Said ini memiliki hubungan yang baik dengan dunia internasional.
Beliau bersahabat dengan orang-orang penting dari berbagai negara seperti Spanyol, India, Portugis, Inggris, dan sejumlah kerajaan Islam. Bisa dibilang, Goa bukan lagi sebuah kerajaan biasa di Nusantara. Goa adalah kerajaan internasional yang dikenal di seluruh dunia. Meski begitu, penulis kronik ini juga mengomentari tentang stigma yang terdapat di Goa kala itu, di mana masih ada beberapa kelompok yang membanding-bandingkan kehebatan Raja Goa sebelumnya, Sultan Alauddin, dengan Sultan Malikus Said. Sultan Alauddin dinilai masih jauh di atas Sultan Malikus Said dalam hal kepemimpinan. Meski begitu, untuk urusan Perdana Menteri, Karayeng Pattingaloang yang notabene adalah anak dari Karayeng Matoaya dianggap sebagai yang terbaik di antara Karayeng Talok sebelum-sebelumnya. Karayeng Pattingaloang memiliki kecerdasan intelektual yang melampaui ayahnya, Karayeng Matoaya. Beliau mampu dengan lancar berbahasa Portugis, Spanyol, Latin, Inggris, Prancis, dan bahkan Arab. Hebatnya lagi, beliau tidak sekedar bisa berbicara saja, tetapi juga mendalami sastra dari setiap bahasa tersebut. Hal ini makin ditegaskan oleh Alexander de Rhodes, seorang Jesuit yang kala itu berkunjung ke Makassar. Dia menegaskan bahwa Karayeng Pattingaloang adalah seorang yang bijak dan rasional. Dia telah menguasai sejarah dari raja-raja di Eropa. Dia selalu membawa banyak buku dari negara-negara yang dia kunjungi. Namun, bidang yang paling dia kuasai adalah matematika. Dia adalah seseorang yang sangat tertarik dengan semua bidang ilmu pengetahuan. Tak ayal, siang dan malam waktunya banyak dihabiskan untuk mempelajari itu semua. Ketika dia berbicara, maka suaranya akan terdengar seperti suara orang Portugis asli. Dan dia sangat pandai berbicara dalam bahasa asing. Karayeng Pattingaloang bahkan punya perpustakaannya sendiri. Beliau mengoleksi banyak sekali buku-buku yang dia bawa dari perjalanannya mengelilingi dunia. Baginya, Goa seperti sedang berusaha untuk membuka dunia baru. Dunia yang penuh dengan keajaiban bernama ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahunya yang besar membuatnya berambisi untuk suatu saat nanti mampu membuat kerajaan Goa Talok jadi sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia, terutama di Eropa. Olehnya itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka Goa harus mampu mengatasi permasalahan yang ada di sekitar wilayahnya. Di mana lagi kalau bukan di Sulawesi Selatan.